Shalom sahabat kuntum yang terkasih, kita jumpa lagi pada hari ini, hari Kamis, tanggal 19 Juni tahun 2025. Hari ini adalah hari biasa, dalam pekan biasa yang ke-11 dengan warna liturgi adalah hijau. Kuntum pada pagi hari ini mengambil tema doa Bapa kami dan sikap berdoa yang baik. Struktur bacaan kita pada pagi hari ini terdiri dari bacaan pertama yang diambil dari surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Mazmur tanggapan diambil dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan 4 dan ayat 7 sampai dengan 8. Bait pengantar Injil diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 15. Dan bacaan Injil kita pada pagi hari ini diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Bacaan Injil pada hari ini sama dengan bacaan Injil pada hari Kamis tanggal 20 Juni tahun 2024, hari Selasa tanggal 20 Februari 2024, hari Selasa tanggal 28 Februari 2023, hari Kamis tanggal 16 Juni 2022, hari Selasa tanggal 8 Maret 2022, hari Kamis tanggal 18 Juni 2020, dan hari Selasa tanggal 12 Maret 2019. Struktur bacaan pada hari ini sama dengan struktur bacaan pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 dan tanggal 20 Juni 2019. Baik sahabat kuntum yang terkasih, saya akan bacakan bacaan Injil kita pada pagi hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat kuntum yang terkasih, sebelum kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini, jangan lupa menekan tombol like dan subscribe yang ada di bawah video kuntum ini, agar kuntum dapat terus berkembang semakin baik di masa yang akan datang. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih dan mari kita lanjutkan renungan kita pada pagi hari ini. Sahabat kuntum yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini yang diambil dari Injil Matius 6 ayat 7 sampai dengan 15 merupakan bagian dari Injil Matius 6 ayat 5 sampai dengan 15, hal berdoa, yang juga dapat dibaca dalam Injil Lukas 11 ayat 2 sampai dengan 4. Biasanya muncul 2 kali dalam setahun sekitar bulan Februari dan Juni,
dan populer di kalangan umat, terutama karena Yesus Kristus mengajarkan tentang doa Bapa Kami. Sahabat Kuntum yang terkasih, doa merupakan sarana hubungan pribadi antara kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus Sang Pencipta. Melalui doa kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, maka kita membangun suatu hubungan dengannya sehingga mengenalnya semakin dalam dan pribadi. Melalui doa, kita dapat menyampaikan ayunan hati, satu pandangan sederhana ke surga, dan satu seruan penuh syukur serta cinta kasih kepadanya. Melalui doa, kita memiliki kesempatan untuk mengakui kesalahan dan dosa, serta meminta pertolongannya untuk mengatasinya. Melalui doa, kita memiliki kesempatan untuk menerima rahmat dan menemukan kasih karunia guna mendapatkan pertolongannya pada waktunya. Sahabat Kuntum yang terkasih, perjumpaan melalui doa bisa terjadi kapan saja serta pada saat kita seorang diri maupun dalam keramaian. Karena berdoa adalah nafas kehidupan iman kita dan merupakan hak istimewa yang diberikan Yesus Kristus kepada kita sebagai pengikutnya. Tanpa doa, maka iman kita akan mati, sehingga kita perlu memiliki waktu pribadi untuk menyapa Allah Tritunggal Maha Kudus, menyadari kehadiran Allah Tritunggal Maha Kudus, dan memohon bimbingan Allah Tritunggal Maha Kudus untuk menuntun langkah kehidupan kita sehari-hari. Doa Bapa Kami yang diajarkan oleh Yesus Kristus di dalam Injil Matius 6 ayat 9 sampai dengan 13 dalam bacaan Injil pada hari ini bahkan mengajak kita untuk merenungkan hubungan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus, sesama dan diri sendiri. Di dalam berdoa biasanya terdapat unsur pujian, syukur, dan permohonan. Tetapi dalam doa Bapa Kami terdapat juga unsur penyerahan diri atau kepasrahan, pengampunan, perlindungan, dan harapan. Yesus Kristus mengajak kita untuk senantiasa memiliki harapan yang kuat akan kemurahan Allah Bapa, sehingga berbagai macam hal dapat kita mohonkan kepadanya. Sebagaimana bisa kita baca dalam Injil Matius 21 ayat 22, Injil Lukas 11 ayat 9 sampai dengan 13, Injil Yohanes 14 ayat 13 sampai dengan 14, Injil Yohanes 15 ayat 7 sampai dengan 8 dan ayat 11, dan Injil Yohanes 16 ayat 23 sampai dengan 24. Tetapi semua itu perlu ditopang dengan semangat berpasrah atau berserah kepada kehendak Allah Tritunggal Maha Kudus, agar kita tidak terbelenggu pada ambisi dan ego pribadi yang bisa menjauhkan diri kita dari kebahagiaan sejatinya. Dalam berdoa sebaiknya kita menghindari hal-hal di mana kita berdoa seperti orang munafik. Sebagaimana kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 5, karena ingin terlihat baik di depan orang lain, membuat orang lain kagum, dan membuat orang lain terkesan sehingga lupa bahwa sebenarnya kita sedang berbicara dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk berdoa sama sekali tidak penting, apalagi sampai bertele-tele berlebihan. Kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 7, hanya karena beranggapan bahwa Allah Tritunggal Maha Kudus akan mengabulkan doa kita, karena berdoa terus-menerus dengan kalimat panjang dan diulang-ulang. Kita tidak perlu takut bila tidak bisa merangkai kalimat yang indah dan panjang dalam doa kita. Doa-doa sederhana dan singkat pun dapat berkenan di hadapan Allah Tritunggal Maha Kudus bila didoakan dengan hati yang tulus dan memahami dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi isi doa kita. Sesungguhnya Allah Tritunggal Maha Kudus mengetahui apa yang kita perlukan, bahkan sebelum kita memintanya. Kita bisa baca dalam Injil Matius 6 ayat 8. Kita hanya perlu memohon rahmat kebijaksanaan kepada Allah Tritunggal Maha Kudus agar dapat mengetahui sungguh-sungguh yang kita butuhkan, bukan apa yang menjadi keinginan sesaat kita dalam berdoa.
Sahabat Kuntum yang terkasih, ingat, tidak perlu berdoa panjang-panjang, bertele-tele, berlama-lama. Tetapi yang penting adalah konsisten. Walau sebentar, tetapi sesering mungkin dan setiap hari. Jangan lupa pula untuk berdoa doa Bapa kami yang Yesus Kristus sendiri ajarkan. Sahabat Kuntum yang terkasih, bila ingin lebih jelas lagi, silakan melihat kepada deskripsi yang ada di bawah video Kuntum ini. Terima kasih, selamat pagi, dan shalom.